Sekarang kita mulai acara intinya. Atas nama Islamic Research Foundation, aku, Dr. Muhammad Naik, sebagai pembawa acara untuk malam ini. Aku dengan senang hati menyambut Anda sekalian dalam acara hari ini. Pembicara acara malam ini tidak butuh dikenal panjang lebar. Tapi, aku akan menyampaikan latar belakang singkat beliau. Beliau dikenal sebagai pembicara yang banyak membuat orang tercengang dengan gaya ceramahnya tentang Islam dan juga Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab agama lainnya yang dihubungkan dengan alasan, logika, dan fakta ilmiah. Beliau sadar bahwa menjadi seorang dokter medis mungkin bukan obat untuk seluruh penderita manusia seperti yang biasa dipikirkan orang-orang. Akal yang berpikir, yang mencari alasan, yang bertanya dan menghasilkan keraguan. Tapi dia mungkin mulai bertanya-tanya, pikiran yang masih belum puas ini, dan mulai mendapatkan jawaban dari sumber-sumber yang ada, baik itu ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan tentang ketuhanan. Dia populer dengan analisa kritik dan jawaban yang meyakinkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan para pendengarnya di acara dialog publik. 11 tahun ini, hingga tahun 2007, Dr. Zakir Naik telah menghadiri lebih dari 1000 acara diskusi di Amerika, Kanada, Inggris, Arab Saudi, UAE, Kuwait, Singapura, Hong Kong, Thailand, Guyana, Amerika Selatan, Qatar, Bahrain, Afrika Selatan, Mauritius, Australia, dan Malaysia, dan banyak negara lainnya. Dan tentu saja juga di dialog publik di India. Ketika beliau berbicara pada dialog publik antar umat beragama, tidak ada pihak yang sanggup untuk berseberangan. Dr. William Campbell dari Amerika pernah menyaksikan dialog beliau tentang topik Al-Quran dan Injil dalam ilmu pengetahuan pada tanggal 1 April tahun 2000. Dalam dialog publiknya yang lain, Dr. Sri Ravi Shankar dengan topik konsep ketuhanan dalam Hinduisme dan Islam ditinjau dari kitab kedua agama di kota Bangalore, India, tanggal 1 Januari 2006. Sangat berhasil dalam mengangkat topik keesahan dan kesatuan dalam Tuhan. Pada bulan Mei tahun 2000, banyak orang yang menyaksikan bahwa Syekh Ahmad Didat, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, "Nah, apa yang sudah kau capai selama 4 tahun ini adalah apa yang baru berhasil kucapai selama 40 tahun. Cita-citanya menyebarkan pesan Allah telah berhasil melahirkan satu stasiun TV yang makin terkenal ini, yaitu Peace TV, acara besar yang kalian saksikan hari ini. Langkah besar bagi kalian, tapi ini hanya langkah kecil baginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan memberi anugerah pada beliau kemampuan untuk berdakwah kepada umat lebih luas lagi." Topik hari ini adalah topik yang sangat penting dan mengejutkan pikiran banyak orang-orang non-muslim dan menambah keyakinan di antara umat muslim yang menunggu untuk diyakinkan sedikit lagi. Topik hari ini adalah, apakah Quran firman Tuhan? Topik ini akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Dan tentu saja, seperti biasa, akan diadakan sesi tanya jawab. Para hadirin, mari kita sambut Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala idza takbarun al-Qur'an walau kana min inzikrillah law killafin katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil anfaqli wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakhbi rabbika anna wal kulli syai'in syahid rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para senior yang kuhormati dan saudara-saudariku, kusambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, menyertai kalian. Topik kita di hadapan kalian semua tidak lain malam ini, apakah Al-Quran benar firman Tuhan? Banyak orang yang salah paham bahwa Islam adalah agama yang baru yang muncul pada 1400 tahun yang lalu, dan Nabi Muhammad SAW adalah pencetus agama ini. Faktanya, Islam adalah agama yang sudah ada sejak bumi diciptakan, sejak manusia menginjakkan kaki di bumi. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah pencetus agama ini, melainkan beliau adalah Nabi terakhir dan penutup dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran terakhir, yaitu Al-Quran. Semua nabi terdahulu yang datang sebelum nabi terakhir Muhammad SAW hanya diutus untuk menyampaikan ajaran kepada kaum tertentu, dan ajaran ini hanya wajib ditaati oleh kaum itu saja dalam periode waktu yang singkat. Karena wahyu-wahyu yang turun berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu dan dibuat hanya untuk zaman itu. Maka tentu saja mukjizat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, contohnya membelah laut, menghidupkan orang mati, itu hanya untuk kaum di masa itu saja. Tapi hari ini kita tidak boleh kembali ke masa lalu untuk memeriksa mukjizat ini dan memverifikasi mukjizat ini. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau dikirim bukan hanya untuk umat muslim atau orang Arab saja. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya juz 21 ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad tidak lain melainkan untuk menjadi rahmat untuk semua makhluk, rahmat untuk semua umat manusia, rahmat untuk semua alam semesta. Karena Nabi Muhammad SAW dikirim bukan hanya untuk umat muslim dan orang Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan sebagai nabi akhir zaman, maka mukjizat beliau tidak bersifat sementara dan terikat oleh waktu. Mukjizat yang dibawa beliau harus sesuai dengan umat pada zaman itu, bahkan hingga kini dan selamanya. Karena beliau adalah nabi terakhir. Oleh sebab itu, mukjizat yang beliau bawa haruslah memuaskan dan teruji di segala zaman. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan ratusan mukjizat, tentu saja beliau tidak pernah menekankan mereka. Dan sebagai muslim, kita bisa memamerkan mukjizat yang luar biasa, yaitu kitab suci Al-Quran, yang tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk nabi terakhir Muhammad SAW. Dan ini adalah mukjizat untuk semua zaman. Ini dapat memuaskan umat di masa lalu, bahkan memuaskan umat saat ini hingga hari terakhir. Mukjizat ini dapat dibuktikan pada masa yang lalu, masa kini, dan insya Allah dapat dibuktikan hingga hari akhir zaman. Itu sebabnya Al-Quran disebut sebagai mukjizat di antara mukjizat. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa yang punya pengetahuan tentang Al-Quran, baik muslim maupun non-muslim, dia akan setuju bahwa Al-Quran pertama disebutkan oleh seorang manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Mekah. Tidak ada perbedaan pendapat
di antara siapapun yang punya pengetahuan tentang Al-Quran atas keluasan pengetahuan yang terkandung dalam Quran. Berkaitan dengan asal Al-Quran ini, bisa saja terdapat banyak dugaan dan bantahan, baik benar ataupun salah. Semuanya secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, Nabi Muhammad SAW secara sadar ataupun di bawah alam sadar atau tidak sadar mengarang Al-Quran. Kategori yang kedua, Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran setelah mempelajari dari sumber-sumber yang lain, atau beliau menyalin atau menjiplak dari kitab-kitab agama lain. Lalu yang ketiga adalah bahwa Al-Quran bukanlah berasal dari manusia, bersumber dari manusia, namun tiap katanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat apapun tentang asal Al-Quran secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori ini. Bisa terdapat ratusan pendapat, tapi tetap saja jika digabungkan akan didapat 3 kategori ini. Hari ini, marilah kita teliti dan buktikan tentang jawaban-jawaban dari berbagai umat manusia. Waktuku tidak akan cukup untuk menjawab semuanya, karena waktu yang terbatas. Akan kupilih jawaban yang paling terkenal dan yang paling penting yang diberikan oleh berbagai orang. Pertama kita bahas, dapatkah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengarang Al-Quran baik secara sadar, di bawah alam sadar, atau tidak sadar? Agaknya ini adalah sebuah tragedi kalau orang tidak setuju dan menyangkal bahwa dia tidak bertanggung jawab atas karya besar apapun, baik secara harfiah maupun ilmiah. Tapi ini tepatnya apa yang kaum orientalis dan kritikus Islam lakukan saat berkata bahwa Nabi Muhammad adalah pengarang Al-Quran. Tidak pernah dan tidak akan pernah ada Nabi yang mengaku sebagai pengarang Al-Quran. Sekalipun satu kata saja tidak akan pernah. Tapi saat dia menyangkal sebagai pengarangnya, dan Al-Quran kebetulan adalah mahakarya orang-orang Arab, jadi saat orang itu menyangkal tanggung jawab atas karya yang adalah mahakarya, mengapa dia harus berbohong? Dan kita tahu dari sejarah, di mana sejak masa kanak-kanaknya hingga masa kenabiannya, di umur 40 tahun, tidak pernah ada satupun kata dusta keluar dari mulut Rasulullah. Sejarah mencatat tidak ada satu dusta pun. Dan sebelum masa kenabiannya, beliau dikenal atas kejujuran, ketulusan, dan sifat amanahnya hingga diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya oleh temannya maupun lawannya. Ada beberapa contoh lain. Bahkan orang-orang itu setelah masa kenabiannya dikatakan beliau tidak pernah berbohong. Tapi lawan-lawannya, mereka menitipkan benda berharga pada Nabi agar aman. Ini dikenal saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu beliau menyuruh keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan benda itu. Bahkan lawan-lawannya, setelah isu kebohongannya, mereka masih menitipkan benda berharga mereka padanya. Mengapa? Dan ada lagi contohnya, bahwa Abu Sufyan, salah satu pemimpin suku di kota Mekah, saat dia pergi menemui Kaisar Heraklius dan meminta bantuan melawan Nabi, lalu sang Kaisar menanyainya, apakah kau pernah tahu kalau Nabi itu melakukan kebohongan? Atau apakah dia pernah bertindak tidak adil? Dan Abu Sufyan, meski dia adalah musuh Nabi pada itu, dia menjawab tidak.
Lalu mengapa orang yang berkata jujur, dipercaya dan amanah itu berbohong? Mari kita analisa berbagai tuduhan yang dibuat oleh kaum orientalis dan musuh Islam yang menentang Nabi. Maka tentu saja kali ini kita hanya akan bahas yang utama. Salah satu tuduhan yang dibuat oleh pengkritik Islam adalah bahwa Nabi berbohong, bahwa beliau bukan pengarang Al-Quran, dan berkata bahwa Nabi Muhammad berbohong demi keuntungan materi. Kita tahu bahwa ada banyak pria yang mengaku sebagai nabi, sebagai pendeta, sebagai orang suci untuk mendapatkan kehidupan yang sangat mewah. Dan ada ratusan ribu contoh juga di zaman sekarang. Tapi kalau kita melihat gaya hidup Nabi, beliau memiliki gaya hidup yang jauh lebih mewah sebelum menjadi nabi. Beliau menikah di umur 29 tahun dengan seorang wanita kaya raya bernama Siti Khadijah. Dan kehidupan setelah beliau menjadi nabi tak terperikan. Jadi kalau itu untuk uang, hidupnya harusnya lebih baik setelah menjadi nabi. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang suci. Terlebih lagi, kita telah melihat di banyak sekali hadis-hadis, termasuk hadis Riyadus Shalihin nomor 492, bahwa salah satu istri Nabi, Aisyah, berkata bahwa seringkali tak ada api menyala di dalam rumah kami selama 1 hingga 2 bulan, yang menandakan bahwa tidak ada makanan yang dimasak selama 1 hingga 2 bulan. Dan kami hanya memakan kurma dan juga air, dan kadang susu, pemberian dari para tetangga. Ada banyak contoh, dan bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa hidupnya sangat sederhana. Meskipun beliau berkuasa, beliau bisa saja bergaya hidup mewah sebagai orang nomor 1 di Arab Saudi. Itu sebabnya ada saat di mana istri-istri beliau memprotesnya, dan mereka berkata, apa gunanya kita hidup seperti ini kalau kita bisa hidup jauh lebih nyaman lagi. Allah langsung menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab juz 33 ayat 28 sampai 29, dikatakan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka ceraikanlah mereka untuk menikmati dunia ini dan berikan sebagian hartamu. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan juga Rasul-Nya serta kesenangan di akhirat, pahala di akhirat, itu sangat bijak. Tapi para istri menolaknya. Mengapa harus menjalani hidup yang sangat sederhana kalau bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik? Dan firman itu langsung diturunkan. Tapi sifat Nabi adalah pemaaf, dan jelas mereka memilih kehidupan di akhirat daripada di dunia. Ada pula satu contoh dalam kitab hadis Riyadus Shalihin nomor 465466, di mana Bilal bin Rabah berkata, kapanpun Nabi menerima hadiah, beliau tidak pernah menyimpannya untuk diri sendiri, tidak pernah disimpan untuk hari esok. Beliau selalu memberikannya untuk orang miskin. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah juz 2 ayat 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang sangat murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Bayangkan kalau Nabi berbohong bahwa kitab ini bukanlah dari Allah, namun hasil dari karangan beliau. Ada kemungkinan besar bahwa kalau ini terbongkar dan beliau akan mengutuk dirinya di dalam kitab yang sama,
bagi siapapun yang mengarang dengan tangan mereka dan berkata, ini dari Allah, jika beliau yang menulis Al-Quran dan menghubungkannya dengan Allah, itu pasti akan tampak di ayat Al-Quran. Ada beberapa kritikus yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin mengarang Al-Quran karena beliau ingin ketenaran, status, kejayaan, juga kekuasaan. Menurut Michael H. Hart, dia menulis dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan dia menganalisa semua orang sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini. Dan tanpa bantahan dari manapun, dia meletakkan Rasulullah pada urutan pertama. Inilah orang nomor 1 dalam 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Jadi kalau beliau ingin menjadi pemimpin, beliau tidak akan perlu mengatakan Al-Quran adalah firman Tuhan, kalau memang beliaulah pengarangnya. Dan Michael H. Hart memberikan alasannya atas setiap orang yang diletakkan pada posisi nomor 1, 2, dan 3. Dan dalam biografinya, dia menulis, ini tidak terbantahkan lagi. Pengaruh sekuler dan agamis Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas menjadi orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW, jika beliau ingin ketenaran, status, kejayaan, dan kekuasaan, beliau akan enggan. Beliau sudah punya semuanya. Beliau tidak perlu mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Beliau punya semua keahlian itu. Dan kita analisa secara logis. Siapapun yang ingin kekuasaan, kejayaan, kepemimpinan, ketenaran, dan status, pastilah mempunyai makanan enak, baju yang bagus, rumah mewah, istana monumental, para pelayan, pengawal, dan seterusnya. Tapi coba kita lihat kehidupan Nabi Muhammad. Beliau menjahit bajunya sendiri. Beliau memperbaiki sepatunya. Beliau membuat barang-barangnya. Dan juga mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga. Beliau duduk di lantai ketika makan. Beliau pergi ke pasar. Beliau tidak pernah dikawal. Beliau adalah teladan atas kesederhanaan dan kerendah hatian. Banyak orang menghormati beliau. Bahkan para orang miskin, beliau akan terima undangan mereka. Beliau selalu menyantap apapun yang dihidangkan. Begitu teladannya, hingga musuh-musuhnya mengucapkan hal-hal. Ini disebutkan dalam Quran. Dalam surat At-Taubah, juz 9, ayat 61. Menyebutkan, di mana beliau mendengarkan semua orang. Musuh-musuhnya marah. Orang-orang macam apa ini? Beliau mendengarkan semua orang. Bahkan orang-orang miskin. Dan ada juga banyak contoh kejadian yang dicatat dalam sejarah dan hadis. Salah satunya adalah pada waktu itu ada seorang utusan dari musyrikin Arab bernama Futbah yang berkata kepada Nabi, bunyinya, kami akan memberimu seluruh kekayaan di Arab, menjadikanmu orang terkaya di Arab. Kami bahkan bisa menjadikanmu pemimpin, jadi raja kalau mau. Hanya satu hal yang kami minta, berhentilah berdakwah tentang keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Nabi ingin menjadi pemimpin dan menjadi raja, beliau tinggal menerima tawaran itu. Ada beberapa contoh lain. Kalau aku tidak salah ingat, salah satunya adalah saat seorang Arab musyrikin, dia menyuruh paman Nabi Abu Thalib untuk menyampaikan pesannya tentang keesaan Tuhan. Beliau menjawab pamannya, bahkan jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ini sampai aku mati, atau jika Allah menghendaki. Suatu saat seorang putra beliau, Ibrahim, dia wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gerhana. Banyak orang mungkin berpikir ini adalah tanda-tanda dari Tuhan. Matahari sedang berduka cita karena ada seorang yang wafat, putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menjawab,
Dan beliau berkata, matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Gerhana bukan terjadi karena kelahiran atau kematian seseorang. Kalau beliau ingin ketenaran dan kekuasaan, itu saat yang tepat untuk berkata, ya, karena putraku wafat, kalian lihat sendiri, surga berduka. Tapi beliau tidak melakukannya. Ada seorang kritikus yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Quran firman Allah karena beliau ingin menyatukan orang-orang Arab. Itu dikenal persatuan Arab dan teori pembebasan. Inilah teori yang disampaikan oleh kritikus dan kaum orientalis. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang menyatakan secara eksplisit tentang persatuan Arab. Sama sekali tidak ada. Secara eksklusif berkata tentang persatuan atau pembebasan Arab. Al-Quran memiliki konsep umat, seluruh bangsa, yakni seluruh manusia. Dan kriteria atas manusia terbaik bukanlah berdasarkan kasta, warna kulit, kekayaan, jenis kelamin, tapi ketakwaan, keteladanan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat juz 49 ayat 13. Ya ayuhan nas innallahnakum min syakrin mu'unsya wa ja'alnakum syuba wa qabaila lil tarafu innallaka mu'min tolayat kalkum innallaha alimun kabir. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, tidak untuk saling membenci. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kriteria penilaian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kasta, warna kulit, jenis kelamin, kekayaan, melainkan ketakwaan. Itu adalah kesadaran, kesalehan dan keadilan Tuhan. Banyak ayat di dalam Al-Quran untuk berpegang teguh dalam kebenaran. Bahkan dikatakan, kalau kalian bisa melakukan itu, bahkan jika kalian harus menentang masyarakat, bisa terjadi pertengkaran di antara ayah dan anak, suami dan istri, bahkan kerabat, jika kalian perjuangkan kebenaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah juz 9 ayat 24. Kul in kana abaukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratun takshawna kasada, wa masakin tarzawnaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berfirman, jika kamu lebih mencintai hal ini, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai. Allah melanjutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Jika kalian lebih mencintai hal ini daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, Allah berfirman, Allah sayfatarabbasu bait hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin. maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, sampai Allah memberimu kehancuran, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Maka jika Nabi ingin persatuan di kalangan orang Arab, lalu mengapa beliau menyebut firman Allah ini dalam Al-Quran? Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran juz 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadi di sini Rasulullah membahas persatuan para umat. Beliau tidak membahas persatuan kaum Arab. Jika beliau ingin persatuan bangsa Arab, pastilah beliau langsung menerima tawaran menjadi pemimpin dan raja, menyatukan orang-orang Arab dengan mudah. Dalam Al-Quran yang berlawanan dengan teori ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 43. Dikatakan, Wa iskalatil malaikatu ya Marimu, and behold the angel said, O Mary, inna Allah astafaki wa taharaki. dengarkan Maryam, Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan menyucikan di atas wanita di seluruh dunia. Bayangkan, Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam, ibu dari Yesus alaihi salam,
yang seorang Yahudi, dia dipilih sebagai wanita yang paling tinggi derajatnya di antara wanita-wanita di dunia. Kalau dia ingin menyatukan semua orang Arab, pasti yang dipilih adalah seorang ibu, seorang istri, atau anak perempuan, wanita Arab manapun, karena wanita adalah yang paling mulia di dunia. Tapi lebih dalam dia berfirman bahwa Maryam, ibu dari Yesus alaihi salam, terpilih sebagai wanita terbaik di antara semua wanita. Dan alasannya tercantum dalam surat Ali Imran ayat 45, bahwa tidak lain dan tidak bukan itu hanyalah wahyu dari Tuhan. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan untuk setuju atau tidak, karena ini adalah wahyu dari Allah. Jadi tentunya ada berbagai ayat di Al-Quran disebutkan, termasuk dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 47, bahwa tidakkah kalian ingat nikmat yang telah diberikan pada anak-anak Bani Israel? Jadi seluruh ayat dalam Al-Quran, jika Nabi Muhammad SAW adalah pengarang Al-Quran, astaga, lalu mengapa beliau menyebutkannya di dalam Al-Quran? Tuduhan lainnya adalah apa yang disebut sebagai teori reformasi moral. Nabi mengatakan Al-Quran adalah firman Tuhan karena beliau ingin memperbaiki orang-orang. Mengapa seseorang berbohong? Karena dia ingin memperbaiki moral orang-orang. Kalau kalian ingin jujur, tidak akan bisa berbohong untuk menjadi jujur. Sarananya harus sesuai dengan tujuannya. Dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-An'am juz 6 ayat 93, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan? Mereka menjawab bahwa suatu hari Nabi Muhammad akan ketahuan dan beliau akan disebut sebagai orang yang berdusta, seperti dalam kitabnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan dalam Al-Haqqah juz 69 ayat 44 sampai 47, bahwa dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Allah menyebutkan dalam Quran bahwa jika Nabi atau orang lain mengadakan dusta atau berkata di atas nama Allah, tentu saja maka Allah akan memegang tangan kanan Nabi dan memotong pembuluh jantungnya, dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Ada juga beberapa pendapat, nauzubillah, bahwa Nabi Muhammad SAW mengidap penyakit mitomania. Ini adalah gangguan psikologis, bahwa seseorang berbohong tapi dia begitu yakin bahwa itu adalah kebenaran. Mitomania adalah orang yang selalu mengatakan kebohongan tapi begitu yakin bahwa itu fakta. Dan psikolog merawat orang ini dengan memberinya lebih banyak fakta. Misalnya ada yang berkata, aku adalah raja. Maka orang yang mendengar akan berkata, kamu gila. Atau yang lain berkomentar, kau adalah raja. Lalu mana ratunya? Mungkin saja dia menjawab, ratu sudah pergi ke rumah ibunya. Mana menterinya? Menterinya sudah meninggal. Di mana para penjaga? Makin kalian menunjukkan fakta, baru dia berkata, aku rasa aku bukan raja. Kalau kalian menganalisa Al-Quran, Al-Quran terus menyebut tentang fakta, angka, fakta. Menyebutkan hal-hal bersejarah. Jadi Al-Quran adalah obat bagi para mitomania, bukan kitab yang ditulis oleh mitomania. Nauzubillah. Terlebih, ada beberapa kritikus yang berkata dan yakin terhadap teori ilusi religius yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau menulis Al-Quran dari pengetahuannya, dari pengalamannya, dari berbagai peristiwa di sekitarnya, tanpa sadar kalau beliau sebenarnya pengarang Al-Quran.
Ada yang berpendapat, nauzubillah, beliau adalah orang gila. Sekarang, tidak ada orang dengan ilusi dan yang gila bisa menelaah dengan akurat dan secara konsisten selama 22,5 tahun. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam sehari atau satu waktu. Ia diturunkan selama 22,5 tahun. Tidak ada orang dengan ilusi punya pandangan yang sangat konstan selama 22,5 tahun. Ada kejadian-kejadian. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, juz 18, ayat 22. Saat orang-orang bertanya tentang kisah orang-orang di dalam gua, semua tentang Zulkarnain, beliau pun berkata, aku akan jawab kalian besok. Tapi Nabi tidak bisa memberikan jawabannya esoknya. Beliau terus menundanya selama 15 hari hingga sebuah wahyu turun. Dalam surat Al-Kahfi juz 18 ayat 23-24 dikatakan bahwa jangan menjawab, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Bayangkan selama 15 hari Nabi menanti, beliau sedih kenapa wahyu tidak turun-turun. Lalu Allah berfirman, jangan berkata aku akan jawabnya besok tanpa perkataan insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Dan jika Nabi menjawab atas pikirannya sendiri, beliau bisa langsung memberikan jawabannya esok harinya. Karena ada penundaan itu, banyak orang memeluk Islam dan menyadari kalau ini tidak mungkin adalah hasil karya manusia. Ini pasti wahyu. Dan itu disebutkan sampai hari ini dalam Al-Quran. Jika seseorang menulis Al-Quran, mengapa dia menyebutkan ayat seperti itu di Al-Quran? Menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak gila dan tidak berhalusinasi. Lalu ada orang-orang yang mencoba berkata, kalau Nabi adalah orang gila, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah buktinya? Dan mereka berkata, tidak, kau pembohongnya. Dan kami membuktikan kalau beliau bukan pembohong. Dan mereka berkata beliau keduanya. Seseorang bisa menjadi gila atau pembohong, tapi tidak akan pernah bisa menjadi keduanya. Kalau kalian bertanya pada orang gila, dia pasti akan langsung menjawab dan berusaha memberikan jawaban yang benar. Dan kita tahu Nabi tidak memiliki dua sifat ini. Dia tidak gila juga pembohong ataupun keduanya. Jadi pastinya dengan semua jawaban ini kita pasti bisa menyadari kalau Nabi Muhammad SAW bukanlah pengarang Al-Quran. Mari kita bahas kategori yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW belajar dari sumber-sumber lain atau menyalin atau menjiplak kitab agama lain. Ada banyak tuduhan yang dilontarkan oleh non-muslim dan kritikus Islam bahwa Nabi mempelajari Al-Quran dari pandai besi Romawi yang tinggal di luar Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 103 bahwa kami tahu kalau dia mempelajarinya dari seseorang. Tapi apa mereka tahu? Bahwa bahasanya adalah bahasa asing. Dan Al-Quran ini murni dalam bahasa Arab. Pandai besi Romawi tersebut dia hampir tidak bisa berbahasa Arab. Dia orang asing. Kalau mereka berkata Nabi mempelajari darinya dan Al-Quran ini adalah kitab yang ditulis murni dalam bahasa Arab, ini seperti orang berkata kalau orang Cina yang tidak bisa berbahasa Inggris, dia menyuruh Shakespeare untuk menulis buku. Ada tuduhan lain bahwa Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Warakoh. Warakoh bin Naufal adalah kerabat dari istri beliau Khadijah. Tapi kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Warakoh hanya 2 kali. Pertama, sebelum beliau menjadi Nabi, saat dia menyembah Ka'bah dan mencium dahi Nabi. Dan yang kedua, saat wahyu pertama diturunkan pada Nabi. Dan saat itu Nabi ketakutan dan gemetar. Istrinya mengajaknya pergi menemui Warakoh hanya 2 kali. Dan tiba-tiba setelah Nabi menerima wahyu pertama turun, di mana kita tahu 3 tahun setelahnya dia meninggal. Dan wahyu Al-Quran ini terus disampaikan selama 22,5 tahun. Jadi bayangkan Nabi bertemu dengannya 2 kali, bagaimana beliau bisa belajar, dan dia meninggal 3 tahun setelah pertemuan terakhirnya dengan Nabi saat beliau pertama menerima wahyu. Jadi pastinya beliau tidak belajar dari Warakoh. Dia adalah Arab Kristen
Dia orang Arab, tapi memeluk agama Kristen. Pastinya Nabi tidak belajar darinya. Ada sejumlah orang mengatakan bahwa Nabi belajar Al-Quran dari Yahudi dan Nasrani, dan Nabi menghabiskan waktunya bersama dengan mereka. Kita tahu bahwa Nabi berdakwah kepada kaum Yahudi dan Nasrani setelah beliau pergi ke Madinah. 13 tahun setelah wahyu pertama disampaikan. Pastinya dia tidak mempelajarinya dari mereka. Dan di diskusi tersebut Nabilah yang memberikan informasi pada mereka, bukan sebaliknya. Dan banyak di antara orang yang beliau ajak berdiskusi memeluk Islam. Jadi Nabilah yang membantu mereka, bukan mereka yang membantu Nabi. Selain itu, banyak yang bilang bahwa beliau mungkin mempelajarinya dari orang di luar Arab Saudi. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke luar Mekah sebelum beliau menjadi Nabi 3 kali. Beliau pergi ke Madinah di usia 6 tahun. Yang kedua di antara 9 atau 11 tahun ketika dia bersama dengan pamannya untuk perjalanan dagang. Dan di usia 25 tahun beliau pergi dengan memakai gerobak istrinya, yaitu gerobak Khadijah. Beliau hanya pergi ke luar Mekah sebanyak 3 kali. Jadi kalau beliau dikatakan mempelajari semua tentang Al-Quran dengan 3 kali kunjungan ini tidak masuk akal. Selain itu, kita tahu bahwa sangat tidak masuk akal jika Nabi mempelajarinya dari orang lain karena beliau sangat sibuk. Beliau selalu dikelilingi oleh orang-orang. Beliau selalu sibuk bertemu dengan orang-orang, begitu sibuknya hingga di dalam Al-Quran disebutkan, beri waktu pada Nabi untuk istirahat. Jadi kalau beliau bertemu dengan orang-orang tentunya itu akan muncul dalam sejarah. Dan musuh-musuh Nabi selalu mengawasi beliau. Kalau beliau sungguh bertemu dengan seseorang secara rahasia, pasti akan terbongkar. Selain itu, ada satu fakta bahwa Nabi Muhammad buta huruf dan besar kemungkinan beliau salah mengeja teori-teori yang beliau salin. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Ankabut juz 29 ayat 48 bahwa dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun yang lain, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kanan. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, maka ragulah orang yang mengingkarimu, yang berarti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bijak tahu bahwa manusia akan berpraduga bahwa Al-Quran telah ditulis oleh Nabi. Jadi, memang benar dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan sebagai Nabi penutup. Nabi Muhammad buta huruf dan bahkan tidak akan cukup bagi kritikus yang cukup untuk mengkritiknya. Allah bahkan tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk pembicaraan yang sia-sia. Dan alasan sedikit pun untuk seseorang berkata bahwa Nabi yang menulis Al-Quran. Disebutkan dalam Al-A'raf juz 7 ayat 157 bahwa mereka yang mengikuti Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dikatakan bahwa Nabi akan buta huruf. Dan kita dapati kalau ada beberapa ramalan tentang Nabi Muhammad di perjanjian lama dan perjanjian baru, beberapa kali disebutkan di dalam Injil. Masih disebutkan dalam kitab Aisyah, juz 29 ayat 12, bahwa kitab tersebut akan diberikan kepada dia yang tidak mempelajarinya. Dan saat dibacakan kepadanya, bacalah ini. Dia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan tepatnya ini yang terjadi saat wahyu pertama diturunkan pada Nabi Muhammad SAW saat malaikat Jibril menyuruhnya membaca. Beliau menjawab, Ma'ana biqari. aku tidak bisa membaca. Jadi tentu saja Nabi Muhammad yang buta huruf tidak bisa menyalinnya dari manapun. Sejarah menceritakan bahwa Injil versi Arab pertama, terjemahan Injil versi Arab pertama belum ada saat Nabi masih hidup. Perjanjian lama versi Arab pertama ditulis oleh R. Saadias Gaon pada tahun 900, sekitar lebih dari 250 tahun setelah kematian Nabi. Dan perjanjian baru dalam bahasa Arab pertama itu diterjemahkan oleh Erpinius tahun 1616
sekitar 1000 tahun setelah kematian Nabi. Jadi bagaimana mungkin Nabi menyalinnya dari Injil? Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyalin Al-Quran dari Injil. Dan kita memang setuju bahwa ada kesamaan antara Injil dengan Al-Quran. Tapi hanya karena ada kesamaan di antara Injil dengan Al-Quran, tidak berarti bahwa Al-Quran telah disalin dari Injil. Ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki sumber yang sama. Dan kita tahu bahwa sumber dari seluruh wahyu adalah dari satu Tuhan. Misalnya pelajar A, ketika mengikuti ujian, dia menyalin dari buku sains, dan pelajar B juga menyalin dari buku sains. Tapi ini tidak berarti bahwa pelajar B menyalin dari pelajar A atau pelajar A menyalin dari pelajar B. Keduanya menyalin dari buku sumbernya, yaitu buku sains. Dan selain itu, kalau ada seseorang yang menyalin dari seseorang, dia tidak akan menuliskan nama orang yang memiliki buku yang dia salin. Al-Quran memberikan penghormatannya kepada Nabi Isa. Kalau memang Al-Quran disalin dari Injil, mengapa Al-Quran memberikan penghormatannya kepada Yesus? Kalau seseorang menyalin dari temannya, dia tidak akan menyebutkan berapa banyak orang yang baik, berapa banyak orang yang hebat di bidang sains. Jadi kalau Nabi menyalin dari Injil, mengapa beliau harus memberikan penghormatannya kepada Musa dan Yesus dan seluruh Nabi? Kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran disalin dari Injil karena ada hal-hal yang sama, maka kita mengatakan bahwa Yesus, nauzubillah, beliau telah menyalin dari perjanjian lama karena ada kesamaan antara perjanjian lama dan baru. Kita tahu bahwa kesamaan tersebut karena keduanya memiliki sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Kita tahu bahwa dalam Islam ada 4 wahyu: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat adalah wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud. Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Yesus. Dan Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diberikan kepada Nabi terakhir dan penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh wahyu, seluruh kitab suci yang datang sebelum Al-Quran, mereka tidak bisa mempertahankan keasliannya. Kitab-kitab tersebut sudah dirusak, sudah diubah. Tapi ada beberapa bagian dari kitab suci ini yang masih sama. Kalau harus memeriksa mana yang benar, kita harus memeriksanya dengan Al-Furqan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka tidak masalah bagi kita untuk menerima bahwa isi dari kitab tersebut adalah firman Tuhan. Ada kemungkinan banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran ataupun Injil. Jadi bagaimana cara membedakannya? Di antara keduanya mana yang benar? Atau siapa yang menyalin dari siapa? Cara menguji terbaik adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita menguji kedua kitab ini dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui yang mana yang benar dan yang bukan. Kalau kita membacanya dengan seksama, kita akan tahu bahwa Al-Quran dan Injil itu sama. Tapi kalau kita melakukan pengkajian atau jika kita menganalisanya, kita akan mengetahui bagian yang mana yang salah. Ketika kita membaca Injil, disebutkan dalam kitab pertama Injil, kitab Kejadian pasal 1, pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan 6 hari ini terdiri dari 24 jam. Begitulah dalam Injil. Al-Quran juga membicarakan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 ayam. Ayam bentuk jamak dari yam. Salah satu arti dari yam adalah 24 jam. Tapi arti Arab yang lain dari yam adalah waktu yang lama. Para ilmuwan saat ini mengatakan alam semesta kita tercipta dalam waktu miliaran tahun. Jadi kalau dikatakan bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 jam, itu salah. Tapi para ilmuwan menolak Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 ayam, yang artinya 6 waktu yang lama, tanpa menjelaskan artinya yang lain. Disebutkan dalam kitab Injil pertama, kitab Genesis pasal 1 ayat 3-5, bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam di hari pertama, dan dia menciptakan cahaya di hari pertama. Disebutkan dalam Genesis pasal 1 ayat 14-19, sumber cahaya, yaitu bintang dan matahari, diciptakan di hari
keempat. Bayangkan, akibatnya diciptakan di hari pertama dan penyebab dari akibat tersebut, matahari dan bintang. Cahaya yang berasal dari matahari dan bintang diciptakan di hari pertama. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin akibat datang lebih dulu dari penyebab? Al-Quran juga membahas soal penciptaan langit dan bumi, tapi tidak memberikan urutan ilmiahnya. Untuk ayat pertama, yang disebutkan dalam kitab Genesis pasal 1 ayat 9 sampai 13, bahwa bumi diciptakan pada hari ketiga. Dalam Genesis pasal 1 ayat 14 sampai 19, bahwa matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Kita tahu dari ilmu pengetahuan bahwa bumi dan bulan adalah bagian dari tubuh induk, yaitu matahari. Jadi kalau bumi diciptakan sebelum tubuh induk yaitu matahari, maka itu tidak bersifat ilmiah. Al-Quran juga membahas soal surga, matahari, bulan dan bumi, tapi tidak membahas urutannya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad menyalinnya dari Injil dan mengubah urutannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Disebutkan dalam kitab Injil, kitab Genesis pasal 1 ayat 9 sampai 13 bahwa Tuhan menciptakan sayuran dan tumbuhan di hari ketiga. Genesis pasal 1 ayat 14 sampai 19, Tuhan menciptakan matahari di hari keempat. Secara ilmiah tidak mungkin bahwa tumbuhan bisa bertahan hidup tanpa sinar matahari. Itu sangat tidak ilmiah. Selain itu, Injil menyebutkan Genesis pasal 1 ayat 16 bahwa Tuhan menciptakan dua cahaya yang sangat besar. Cahaya matahari yang merajai siang dan cahaya bulan yang lebih kecil yang merajai malam. Injil mengatakan cahaya matahari dan juga cahaya bulan memiliki cahayanya sendiri. Injil mengatakan cahaya bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi Al-Quran dalam surat Al-Furqan juz 25 ayat 61, cahaya bulan bukan cahayanya sendiri melainkan dipantulkan. Jadi bayangkan kalau Nabi Muhammad menyalin dari Injil, bukan cahayanya sendiri melainkan cahaya yang dipantulkan. Tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Hanya orang yang memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Ada 7 contoh yang bisa kuberikan di topik ini. Debat yang lain dengan William Campbell dengan topik Al-Quran dan Injil di mata ilmu pengetahuan. Ada banyak hal yang tidak ilmiah yang disebutkan dalam Injil, tapi waktu tidak akan cukup untuk menjelaskannya. Banyak yang tidak ilmiah yang disebutkan dalam Injil yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, menurut Injil, Adam alaihi salam, beliau lahir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan mengatakan manusia hidup jutaan tahun yang lalu. Al-Quran juga menyebutkan hal yang sama tapi tidak menunjukkan tanggal. Injil menyebutkan dalam kitab Genesis pasal 6 sampai 8 tentang Nuh dan banjir. Dikatakan bahwa bumi terendam di dalam air di zaman Nuh sekitar abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Quran juga membahas soal Nuh, tapi tidak menyebutkan tanggalnya. Ia membahas tentang banjir, tapi disebutkan banjir tersebut terjadi di wilayah tertentu, hanya menimpa kaum Nuh dan tak terjadi di seluruh dunia. Saat ini penemuan arkeolog menunjukkan bahwa dinasti ke-11 Mesir dan juga dinasti ketiga Babilonia hidup tanpa campur tangan siapapun sejak abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Jadi bukti arkeolog menunjukkan bahwa apa yang disebut dalam Injil sepenuhnya salah. Ada banyak sekali contoh, bahkan ratusan, tapi waktu tidak akan cukup. Tapi pastinya Al-Quran ini tidak disalin dari Injil dan tidak dipalsukan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat As-Sajadah juz 32 ayat 1 dan 2. Dia, Muhammad, telah mengada-adakannya. Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhan, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau. Jadi tentunya tidak diragukan lagi, kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengarang Al-Quran dan tidak menyalinnya, menjiplak atau mempelajarinya dari sumber lain. Selain itu kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran tidak seperti kitab-kitab agama lain.
atau tidak seperti buku-buku cerita lain yang ditulis oleh manusia yang punya pembukaan tertentu. Dahulu kala ada rubah dan anggur, dahulu kala ada domba dan serigala. Di Injil dikatakan pada mulanya ada Tuhan, pada mulanya ada dunia. Selalu begitu. Dan setiap buku cerita memiliki alur cerita, awal dan akhir dan serangkaian cerita. Tapi Al-Quran bersifat sangat unik. Ayat pertama yang turun yaitu Iqra. Bukan juz pertama, melainkan surat Al-Alaq juz 96 ayat 1. Al-Quran tidak punya alur, tidak dimulai dengan Adam alaihi salam, dilanjutkan dengan Nuh alaihi salam dan Musa alaihi salam, Yesus alaihi salam dan Muhammad. Tidak. Al-Quran memiliki alur yang unik. Al-Quran tidak diatur seperti cara berpikir manusia, karena penulisnya bukan manusia. Selain itu, ada yang tidak diketahui yang disebutkan dalam Quran. Di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak Anda ketahui. Misalnya, disebutkan dalam Quran, di dalam surat Hud juz 11 ayat 49, bahwa orang-orang sebelum kalian tidak tahu hal ini sebelumnya. Begitu juga orang-orang di antara kalian. Disebutkan bahwa engkau dan kaummu tidak pernah mengetahui sebelum ini. Disebutkan di dalam surat Yusuf juz 12 ayat 2, bahwa tidak ada di antara kalian yang mengetahuinya, tak pula nabi kalian. Bayangkan, nabi mengatakan ketika Al-Quran diturunkan di Arab, beliau memberitahu orang-orang Arab, aku tidak mengetahuinya, tidak pula kalian. Bahkan tidak ada satupun orang Arab bisa menjawabnya dan berkata, aku sudah tahu ini. Al-Quran menyebutkan banyak kejadian, banyak hal tentang Zulkarnain, juga tentang kisah gua, banyak informasi, dan kalian tidak mengetahuinya. Manusia mana yang bisa menulisnya kalau dia tidak mengetahuinya? Ini menandakan bahwa tidak ada cerita yang berasal dari manusia. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah penipuan. Ketika kita tanya, dari mana penipuan itu berasal? Mereka tidak bisa jawab. Tunjukkan satu saja penipuan yang ada dalam Quran. Mereka tidak menjawab. Jadi bagaimana kalian bisa mengatakan sesuatu tanpa bukti yang logis? Ada beberapa orang yang mengatakan kebohongan, yang membuat pernyataan yang tidak sebenarnya. Mereka membodohi diri sendiri dengan berpegang teguh. Contohnya, seseorang yang berpikir bahwa si A adalah musuhnya. Begitulah, dia tidak punya bukti nyata, tidak ada alasan, tapi dia berpikir, dia percaya pemikiran yang salah bahwa si A adalah musuh. Ketika dia bertemu dengan si A, dia bersikap seperti seorang musuh kepada si A. Sedangkan si A bersikap seperti selayaknya manusia biasa. Kenapa kau memperlakukanku seperti musuh? Dia membalas. Ketika si A membalas, orang tersebut mengatakan, apa aku belum berkata padamu bahwa kau adalah musuhku? Jadi dia membalasnya. Kalian membuat pernyataan yang salah, dan kalian berpegang teguh pada pernyataan yang salah itu. Inilah yang dilakukan para kritikus Islam. Mereka membuat pernyataan yang salah, dan mereka membodohi diri mereka sendiri. Selain itu, Al-Quran percaya kepada pemikiran. Ada beberapa versi yang membahas soal pemikiran ini. Kalian bisa menganalisanya, bisa mendiskusikannya yang ada dalam Al-Quran. Seperti surat Ibrahim juz 14 ayat 52. Dikatakan, ini adalah penjelasan yang sempurna agar mereka diberi peringatan, mengetahui dia adalah Tuhan, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Banyak muslim yang merasa bahwa Al-Quran tidak mendorong pemikiran, berdiskusi dengan orang-orang, dan juga membahas Al-Quran dengan orang-orang lain. Faktanya Al-Quran mendorong bahwa kita harus berdiskusi dengan orang lain. Kita harus berdiskusi dengan orang lain. Disebutkan dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Al-Quran mendorong kita untuk berpikir, untuk berpendapat, dan untuk berdiskusi, tapi dengan hikmah dan juga cara yang terbaik.
Ada hal yang dikenal sebagai menghentikan dalih. Al-Quran dikenal sebagai penghenti dalih. Al-Quran menyebutkan, ini dari Tuhan. Kalau kalian tidak percaya, katakan bagian mana yang salah. Katakan dari mana asalnya. Al-Quran mengatakan, kitab ini dari Tuhan. Kitab ini dari Allah. Kalau kalian tidak menyetujuinya, berikan jawabannya. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran, kita buktikan kalau dia salah. Dia berbohong. Dan mengapa dia bohong? Demi keuntungan materi. Kita telah buktikan itu. Mungkin demi kekuasaan dan kejayaan. Dan terbukti itu tidak mungkin. Untuk mempersatukan Arab, itu juga tidak mungkin. Ada yang bilang karena faktor pembentukan moral. Itu juga tidak mungkin. Ayo tebak. Al-Quran disalin dari Injil dan itu tidak benar. Tebak. Ketika seluruh tebakan terbukti tidak benar, ini berarti Al-Quran perlu didengar. Al-Quran perlu dihormati. Kalian harus percaya bahwa kitab Al-Quran ini berasal dari Tuhan. Al-Quran menyebutkan di sejumlah ayat bahwa kitab ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surat Al-Jasiyah juz 45 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan bahwa Tanzilul kitab minallahi azizul hakim. kata Hamim, kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana dan maha agung. Al-Quran menyebutkan di berbagai tempat bahwa kitab ini adalah kitab Allah. Surat Al-An'am juz 6 ayat 19, Al-An'am juz 6 ayat 93. Dalam surat Yusuf juz 12 ayat 1 sampai 2, surat Toha juz 20 ayat 113. Disebutkan dalam surat As-Sajdah juz 32 ayat 1 sampai 3, surat Yasin juz 36 ayat 1 sampai 3, surat Az-Zumar juz 39 ayat 1, Ghafir juz 40 ayat 2, dan surat Jasiyah juz 45 ayat 2, dan surat Ar-Rahman juz 55 ayat 1 sampai 2, surat Al-Insan juz 76 ayat 23, bahwa kitab ini, kitab suci Al-Quran ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal sebagai penghenti dalih. Apa yang harus kalian berikan? Cobalah. Kalau kalian gagal membuktikannya secara logis, kalian harus setuju dengan apa yang disebutkan oleh Tuhan. Sejauh yang didalami para ilmuwan, ada berbagai filosofi, ada berbagai pendekatan. Pendekatan ini dikenal dengan tes pembuktian kebenaran. Para ilmuwan sangat sibuk. Ada begitu banyak teori bermunculan dan mereka tidak sempat menganalisanya. Jadi kalau kalian punya teori, carilah cara untuk membuktikan bahwa teori tersebut salah. Jadi kalau kalian menemukan sebuah konsep baru, pertama, berikan caranya, tunjukkan caranya untuk membuktikan teori kalian salah. Albert Einstein di awal abad ke-20, dia menunjukkan beberapa teori. Bagaimana kalian tahu teorinya berhasil? Dia memberikan 3 cara untuk membuktikan teorinya salah. Para ilmuwan, mereka menguji selama 6 tahun, mengatakan teorinya benar. Siapapun yang melakukan tes pembuktian kebenaran, mereka layak untuk didengarkan. Tidak berarti bahwa orang tersebut hebat atau kerjanya hebat. Bisa salah, bisa benar. Tapi siapapun yang melakukan tes pembuktian, mereka layak untuk didengarkan. Ada banyak tes pembuktian kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalian ingin membuktikan Al-Quran salah? Sangat mudah. Cobalah. Sangat mudah. Ada sejumlah tes pembuktian kebenaran yang hanya ditujukan untuk zaman dulu. Ketika Al-Quran diturunkan. Beberapa ditujukan untuk saat ini. Beberapa ditujukan untuk masa lampau. Akan kusebutkan sekitar 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Salah satu contohnya adalah tentang kisah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dia diberi nama panggilan Abu Lahab, ayah dari api, dan dia adalah salah satu musuh besar Nabi. Tapi dia melihat seseorang bicara dengan Nabi, dia akan menunggu. Ketika Nabi pergi, dia akan bertanya pada orang tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah hitam? Bukan, itu putih. Apakah siang? Bukan, itu malam. Dia selalu berkata yang sebaliknya.
Dia salah satu musuh besar Nabi. Abu Lahab itu telah melakukan segala cara. Dia telah banyak berbohong. Ada surat di dalam Al-Quran yang bernama Surat Al-Lahab, Juz 111, yang kalian tahu dengan baik. Sering disebut dalam sholat 5 waktu atau doa-doa yang lain. Dalam surat ini disebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan masuk ke dalam api. Mengindikasikan mereka tidak akan pernah jadi muslim. Mereka tidak akan pernah menerima Islam. Surat ini diturunkan sekitar 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Ketika surat ini diturunkan, hal yang harus dilakukan Abu Lahab adalah memeluk Islam, lalu Al-Quran akan terbukti salah. Meskipun banyak sahabat dan teman dalam kurun waktu 10 tahun memeluk Islam, Abu Lahab 10 tahun kemudian meninggal di dalam perang Badar. Dia punya waktu 10 tahun. Nabi terus mengingatkannya selama 10 tahun. Kalau dia menerima Islam, Al-Quran akan terbukti salah. Sangat mudah. Dia hanya perlu mengatakan, aku seorang muslim. Selesai. Dia tidak harus berperilaku seperti muslim. Dia tidak harus melakukan sholat. Hanya dengan mengatakan aku seorang muslim dan selesai. Al-Quran terbukti salah. Sangat mudah. Sangat mudah. Dia telah banyak berbohong untuk melawan Nabi. Hanya tinggal berbohong sekali lagi. Dan Al-Quran akan terbukti salah. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Karena Al-Quran adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tahu kalau Abu Lahab tidak akan pernah memeluk Islam. Tes pembuktian kebenaran 10 tahun. Ada banyak tes pembuktian kebenaran, banyak sekali. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 94-95. Ada sekelompok Yahudi yang sudah pindah ke Islam dan mereka mengatakan bahwa rumah terakhir dengan Allah hanya untuk kami. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 94-95, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Kalau kalian berkata bahwa rumah terakhir di sisi Allah hanya untuk kalian, maka mintalah kematian. Dan ayat itu berlanjut dengan mereka tidak akan pernah meminta kematian. Tidak akan pernah. Yahudi untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu salah adalah hanya dengan mengatakan, aku ingin mati. Sangat mudah. Tidak berarti mereka harus mati. Tidak berarti mereka harus bunuh diri. Tidak harus menggantung diri sendiri. Mereka hanya perlu berkata, aku ingin mati. Untuk membuktikan Al-Quran salah hanya dengan mengatakan aku ingin mati, 3 kata saja Al-Quran akan terbukti salah. Allah melanjutkannya. Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 95-96. Mereka tidak akan pernah memintanya. Meskipun ribuan tahun diberikan pada mereka. Sangat mudah. Sangat mudah untuk membuktikan Al-Quran salah. Tes ini harus dilakukan untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau kalian bertanya, saudara Zakir, aku ingin buktikan Al-Quran itu salah. Bagaimana cara membuktikannya? Bisa aku melakukannya? Ya, setiap orang punya kesempatan. Allah berfirman, surat Al-Maidah, Juz 5 ayat 82. Bahwa untuk para umat terdekat adalah mereka yang berkata bahwa kami Nasrani. Dan yang terjauh adalah musuh tergigih yang berkata kami adalah Yahudi dan musyrik. Al-Quran menyebutkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Yang paling dekat persahabatannya sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Secara menyeluruh Al-Quran mengatakan ada banyak orang Yahudi yang memeluk Islam. Mungkin lebih sedikit Yahudi daripada yang Kristen. Tapi secara menyeluruh Al-Quran menyebutkan bahwa Yahudi adalah musuh orang Islam secara keseluruhan. Dan Nasrani dekat dengan orang Islam. Yang bisa membuktikan Al-Quran itu salah adalah kalau seluruh umat Yahudi di seluruh dunia bergabung bersama dan membuat rencana selama 2 tahun atau 3 tahun dari yang dilakukan Nasrani. Maka Al-Quran terbukti salah. Sangat mudah. Seluruh orang Yahudi bergabung dan berkata, selama 3 atau 4 tahun kami akan baik terhadap orang Islam. Lalu mereka berkata yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah Juz 5 ayat 82 itu salah.
Mereka tidak akan pernah melakukan. Mereka tidak akan pernah bisa. Mudah kan? Ada banyak tes kalian bisa mengatakan, aku bukan orang Yahudi. Aku ingin buktikan bagaimana caranya. Allah memberikan semua orang kesempatan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, juz 17 ayat 88. Apakah mereka berkata Nabi mengada-ngada? Cobalah membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kalian berkata Al-Quran itu salah? Coba buat yang serupa dengan Al-Quran. Diulang dalam surat At-Tur juz 52 ayat 34, Allah menantang untuk membuat yang semisal Al-Quran. Dan kita tahu mereka tidak bisa. Bahkan jikapun jin dan manusia berkumpul, mereka tidak akan bisa membuat yang serupa Al-Quran tanpa seizin Allah. Ini adalah tantangan. Allah membuat tantangan lebih mudah. Allah berfirman, surat Hud juz 11 ayat 13. Apakah mereka menyatakan Nabi mengada-ngada? Buatlah 10 surat semisal Al-Quran. Bukan seluruh Al-Quran. Itu akan sulit. Lupakan, tantangan itu sulit. Buatlah 10 surat semisal Al-Quran. Dan panggil bantuan dari siapapun selain Allah. Kalian tidak akan bisa melakukannya. Allah membuat tantangan yang jauh lebih mudah. Dalam surat Yunus, juz 10, ayat 38. Apa mereka mengatakan Nabi mengada-ngada? Buatlah satu surat semisalnya. Satu. Bukan satu Al-Quran. Bukan 10 surat. Satu surat. Dan panggillah bantuan dari siapapun selain Allah. Dan kalian tidak akan bisa. Tidak ada tanggapan. Allah membuat tantangannya jauh lebih mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Mimithli. Kalian tahu artinya? Artinya adalah yang mirip, tidak persis seperti Al-Quran. Cobalah membuat satu surat yang semisal Al-Quran. Mimithli. wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Call forth for help. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu, Jika kamu tidak mampu membuatnya, wa lan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalian tidak akan bisa melakukannya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Dan siapkan dirimu untuk api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Inilah tantangannya. Cobalah membuat surat semisal Al-Quran. Kalian pasti berkata, Saudara Zakir, jika tantangannya aku harus menulisnya dalam bahasa Arab. Saudara Zakir, aku tidak bisa bahasa Arab, jadi bagaimana aku bisa melakukannya? Baiklah, kalau kau ingin membuat surat semisal Al-Quran, kau haruslah orang Arab. Tidak mungkin dalam bahasa Inggris, tidak mungkin dalam bahasa Perancis. Banyak orang mencoba, sangat banyak, ratusan orang mencoba dan mereka gagal. Mereka mampu membuat sajaknya tapi tidak dalam bahasa Arab. Banyak orang mencobanya dan membuat bukunya, tapi mereka gagal total. Tidak ada yang mampu sama sekali. Kemudian dia bertanya, Saudara Zakir, aku tidak mengerti bahasa Arab. Aku bukan Yahudi. Bagaimana aku bisa buktikan bahwa Al-Quran salah? Ada banyak tes pembuktian kebenaran. Kuberikan satu. Setiap orang boleh ikut serta. Dan kumulai dengan mengutip surat An-Nisa juz 4 ayat 82. afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalau kalian ingin buktikan bahwa Al-Quran salah, kalian hanya perlu mengambil satu surat yang bertentangan dalam Al-Quran. Kalau ada yang berhasil menunjukkan satu pertentangan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan terbukti salah. Bukan tidak banyak yang mencobanya, banyak yang sudah mencobanya. Kalian bisa lihat di internet. Kalian akan menemukan ribuan pertentangan. Tapi semuanya, baik tidak sesuai konteks, atau salah dalam penerjemahan, atau tidak logis.
Jadi inilah yang disebut dengan tes pembuktian kebenaran. Jadi Al-Quran menunjukkan kita cara untuk membuktikan ketidakbenarannya. Kalau kalian berpikir bahwa Quran tidak berasal dari Tuhan, kalian ingin buktikan itu salah, maka silakan. Tunjukkan satu pertentangan yang dalam membuktikan Al-Quran salah. Seseorang yang percaya kepada Tuhan akan langsung setuju dan tidak bisa, sama sekali tidak bisa, akan percaya bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Tapi jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka akan mempertanyakan apakah Al-Quran sungguh firman Tuhan. Saat ini kita berhadapan dengan sebagian besar masyarakat, tapi persentase yang besar adalah orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ketika aku bertemu seorang ateis dan dia mengatakan bahwa dia tidak percaya Tuhan, hal pertama yang kulakukan adalah kuucapkan selamat padanya. Mungkin kalian heran, mengapa aku Zakir mengucapkan selamat kepada ateis? Alasanku memberinya selamat adalah karena sebagian besar orang akan percaya begitu saja. Sebagian besar Nasrani menjadi Nasrani karena ayahnya Nasrani. Orang Hindu menjadi Hindu karena ayahnya Hindu. Orang Muslim menjadi Muslim karena ayahnya Muslim. Mereka tidak berpikir. Tapi orang ini berpikir, mungkin dia berasal dari latar belakang agamis. Tapi dia tidak setuju bahwa Tuhan yang disembah oleh orang tua mereka adalah zat yang harus disebut sebagai Tuhan. Alasanku memberinya selamat adalah karena dia telah mengatakan bagian pertama dalam syahadat Islam, pernyataan Islam adalah la ilaha, tidak ada Tuhan. Aku hanya perlu membuktikan padanya tentang illallah, selain Allah. Akan kukatakan padanya insya Allah. Kepada orang non-muslim, hal pertama yang harus kulakukan membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah salah. Jadi hal pertama yang harus kulakukan bahwa Tuhannya itu salah. Setengahnya sudah dilakukan, la ilaha illallah. Yang tertinggal hanya illallah dan Muhammad Rasulullah. Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian ateis ini, dia menolak Tuhan karena dia punya konsep yang salah tentang Tuhan. Siapapun yang mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, pertama-tama tanyakan padanya apakah definisi Tuhan. Untuk siapapun yang menolak sesuatu, dia harus tahu definisi dari sesuatu tersebut. Misalnya, jika aku sebut ini pena, bagi kalian yang berkata ini bukan pena, kalian harus tahu definisi pena. Kalau kalian tidak tahu definisinya, kalian tidak akan bisa berkata ini bukan pena. Sudah jelas kan? Kalian setuju denganku atau tidak? Kalau aku menyebut ini pena, bagi kalian yang menyebut ini bukan pena, kalian harus tahu definisi pena. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa bilang dengan logis. Dia orang yang pintar. Dia bilang, tidak saudara Zakir, aku tahu itu buku. Jadi kalau dia tidak tahu definisi pena, aku tidak bisa berkata ini bukan pena. Aku tahu ini buku. Jadi kenapa aku harus tahu definisi pena? Baiklah, apa kau tahu buku? Dia jawab, iya. Ini kitab. Dan kalau dia mengatakan bukan kitab, dia tahu definisi buku, tapi tidak tahu definisi kitab. Kitab dalam bahasa Arab dan Urdu artinya buku. Kalau ku sebut ini pena, karena definisi pena lebih penting daripada mengetahui apa ini. Sama halnya dengan jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, maka pertama-tama akan kutanya definisi Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan adalah pembohong, Tuhan bisa dikalahkan, Tuhan bisa dibunuh. Jadi dari mana dia mendapatkan cerita bahwa Tuhan berkata bohong, atau Tuhan bisa dikalahkan, atau Tuhan bisa dibunuh, atau Tuhan bisa mati, Tuhan harus makan?
Jadi mereka menolak Tuhan. Siapa yang mereka tolak? Mereka menolak Tuhan yang salah. La ilaha. Sama halnya, jika seorang percaya bahwa Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama yang tidak mengenal kata ampun, Islam adalah agama yang tidak ilmiah, Islam adalah agama yang tidak memenuhi hak wanita, dan dia menolak Islam. Aku berkata, aku sendiri juga menolak Islam, karena aku tahu bahwa Islam adalah agama penuh kasih. Islam adalah agama yang ilmiah. Islam memiliki hak asasi. Islam memberikan hak pada wanita. Jadi apa yang kulakukan? Aku berkata, Islam yang kau yakini dan tolak seharusnya tidak kau tolak, tapi ku beritahu Islam yang sebenarnya. Sama halnya dengan ketika orang-orang ini menolak Tuhan yang salah, kita harus beritahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan definisi yang paling baik tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas juz 112 ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah 4 baris definisi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seseorang yang mengatakan bahwa ini dan itu adalah Tuhan, dan jika orang tersebut sesuai dengan 4 definisi soal Tuhan, maka kita sebagai orang Islam tidak akan menolak. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Rajneesh adalah Tuhan. Mari kita tes orang ini berdasarkan Al-Ikhlas. Ada seseorang yang pernah bertanya, Saudara Zakir, kami sebagai Hindu tidak percaya kalau Rajneesh adalah Tuhan. Aku tidak pernah mengatakan orang Hindu percaya bahwa Rajneesh adalah Tuhan. Aku telah membaca kitab-kitab Hindu. Tidak ada dalam kitab Hindu yang mengatakan begitu. Aku berkata beberapa manusia, beberapa orang percaya kalau dia Tuhan. Mari kita uji berdasarkan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Tuhan yang Maha Esa. Apakah Rajneesh itu satu-satunya? Apakah dia satu-satunya orang yang mengaku sebagai Tuhan? Ada ratusan orang yang mengaku. Dan di India sendiri ada ribuan orang yang mengaku sebagai Tuhan. Dia bukan satu-satunya. Umat Rajneesh akan berkata tidak. Dia satu-satunya. Dia unik. Mari kita lanjut ke tes berikutnya. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Apakah Rajneesh makhluk yang abadi? Kita tahu dari autobiografi Rajneesh, dia berkata bahwa dia pernah sakit asma, sakit punggung kronis, sakit diabetes mellitus. Bayangkan Tuhan menderita sakit asma, sakit punggung kronis, sakit diabetes mellitus. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita tahu kalau Rajneesh lahir di Madhya Pradesh. Kemudian di tahun 1981 dia pergi ke Amerika. Dia kumpulkan ribuan orang pengikut Amerika dan tinggal di Oregon, dan dia membuat desa yang disebut Rajneeshpuram. Kemudian pemerintah Amerika menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan Rajneesh, dia menuduh bahwa pemerintah Amerika meracuni dia perlahan di penjara. Bayangkan, Tuhan diracuni secara perlahan. Kemudian pemerintah Amerika mengusirnya dari Amerika, dan dia kembali ke India dan kembali ke kota Pune, di mana dia menjadi pusatnya yang sering disebut Osokomune. Dan ketika kalian masuk ke pusat kota, kalau kalian pergi ke Samadhi, ditulis di sana di Samadhi bahwa Rajneesh Osho tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Tapi dia mengunjungi bumi dari tanggal 11 Desember 1931 hingga 19 Januari 1990, tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Tapi dia mengunjungi bumi dari tanggal 11 Desember 1931 hingga tanggal 19 Januari 1990. Mereka lupa untuk menuliskan pada Samadhi, dia tidak pernah diberi visa oleh lebih dari 21 negara. Sesosok Tuhan mengunjungi dunia dan dia meminta visa. Dan uskup berkata bahwa kalau kalian tidak mengusir Rajneesh dari Amerika, kami akan membakarnya dan juga rumahnya. Dan ayat terakhir,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Dan ketika kalian bisa membandingkan Tuhan dengan siapapun yang ada di dunia ini, maka tentu saja dia bukanlah Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Misalnya, ada yang berkata bahwa Tuhan ribuan kali lebih kuat dari Arnold Schwarzenegger. Kalian ingat Arnold Schwarzenegger? Orang yang mendapat gelar Mr. World, pria terkuat di dunia, Mr. Universe, pria terkuat di alam semesta. Kalau seseorang bilang bahwa Tuhan itu ribuan kali lebih kuat daripada Arnold, saat kalian bisa membandingkan Tuhan dengan siapapun, baik itu Arnold, baik itu Dara Singh, baik itu King Kong, baik ribuan kali atau jutaan kali, ketika kalian membandingkan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Kalian tahu Rajneesh mengenakan pakaian putih, punya jenggot, punya 2 mata dan 1 hidung, 2 tangan. Ketika kalian membandingkan Tuhan dengan apapun, dia bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra juz 17 ayat 110. Qulidullah abidur rahman ayyama tadu falal asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Kalian boleh memanggil Allah dengan nama apapun selain nama yang indah. Tidak boleh berupa gambar, harus nama-nama yang dia buat. Dan pesan ini selain disebut dalam surat Al-Isra juz 17 ayat 110, juga dalam surat Al-A'raf juz 7 ayat 180, surat Toha juz 20 ayat 8, surat Al-Hasyr juz 50 ayat 24, bahwa Allah memiliki nama-nama terbaik. Banyak orang ateis yang percaya ilmu pengetahuan. Seluruh argumen ini bisa jadi tidak memuaskan mereka. Orang ateis mengatakan ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Ilmu pengetahuan adalah yang terakhir. Maka mari buktikan pada kelompok ateis ini juga tentang keberadaan Allah. Kita tahu orang ateis hanya percaya pada ilmu pengetahuan. Setelah memberinya selamat, kuajukan pertanyaan yang sama. Bahwa kalau ada perlengkapan, ada gadget yang tidak pernah dilihat siapapun di dunia, kalau gadget tersebut dibawa ke hadapanmu, maka pertanyaannya adalah, siapakah orang pertama yang akan dapat memberitahumu mekanisme gadget ini? Si ateis ini, dia mungkin berkata, setelah berpikir, orang pertama yang dapat memberitahumu mekanisme gadget ini adalah orang yang tidak seorang pun di dunia ini yang pernah mengetahuinya. Dia mengatakan padamu bahwa dia pencipta gadget tersebut. Atau dia mungkin bilang si pembuat gadget. Dia mungkin mengatakan penemunya, mengatakan produsennya, mengatakan pengemasnya, apapun itu. Itu serupa dengan pencipta. Pencipta, pengemasnya, produsen, pembuat, atau penemunya. Semuanya serupa. Simpan saja jawabannya di benak kalian. Orang kedua penciptanya. Kalau dia berkata adalah orang lain, dia akan tahu. Atau orang yang melakukan pencarian ini. Tapi itu nanti. Tanyakan si ateis ini. Bagaimana alam semesta ini tercipta? Dia akan jawab bahwa ini berasal dari satu nebula besar. Kemudian terjadi perpecahan sekunder. Ledakan besar yang membentuk galaksi, bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Dia menyebut ledakan besar. Kalau kalian tanya, kapan dia tahu alam semesta ini terjadi akibat ledakan besar? Dia cerita 50 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Maka katakan, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, di dalam surat Al-Anbiya juz 21 ayat 30. Verse number 30, Allah says, awalam yaral ladzina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya? Ledakan besar yang kau bicarakan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Lalu dia akan berkata, mungkin itu gejolak, ada yang menulisnya. Tidak masalah, jangan berargumen. Tanyakan pertanyaan selanjutnya, apakah bentuk bumi? Dia akan jawab, pada awalnya manusia beranggapan bumi itu datar. Tahun 1577, saat Sir Francis Drake, dia berlayar mengarungi bumi dan dia buktikan bahwa bumi itu datar. Katakan padanya, Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Nazi'at, juz 79, ayat 30.
that وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Kita telah mendapati bentuk telur bumi. Lalu kata dahaha artinya adalah dihamparkan. Dan bumi dihamparkan. Arti lainnya berasal dari kata Arab dunya yang artinya telur. Dan saat ini kita tahu bumi tidak memiliki bentuk yang sepenuhnya bulat seperti bola, memanjang di kutub dan mengembang di tengahnya. Bentuk elipsnya serupa dengan bentuk telur. Kata dunya dalam bahasa Arab tidak berarti telur yang biasa, melainkan lebih pada telur burung onta. Dan kalau kalian menganalisa bentuk telur burung onta, bentuknya sangat elips seperti bumi. Bayangkan, Al-Quran menyebutkan bahwa bumi berbentuk elips 1400 tahun lalu. Siapa yang menyebutkannya? Maka dia jawab, Nabimu Muhammad adalah orang yang sangat pintar. Jangan berdebat. Lanjutkan. Matahari dan bulan, cahaya sendiri atau cahaya yang dipantulkan? Dia akan jawab, awalnya kita beranggapan cahaya bulan adalah cahayanya sendiri. Tapi saat ini kita tahu, cahaya bulan bukanlah cahayanya sendiri, melainkan cahaya yang dipantulkan. Bagaimana kau bisa tahu? Dia akan bilang, kami mengetahuinya kemarin, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dalam surat Al-Furqan, juz 25, ayat 61. Bahwa Maha Suci Allah, yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Bahasa Arab untuk matahari adalah syam. Dan kalian tahu, cahayanya digambarkan sebagai yang berarti cahaya yang berpijar. Dan bulan dalam bahasa Arab disebut kamar. Cahayanya selalu digambarkan sebagai cahaya pinjaman dan pantulan. Tidak pernah bulan dijelaskan sebagai cahaya yang berpijar. Jadi bulan dijelaskan sebagai cahaya yang berpijar. Selalu dijelaskan sebagai cahaya yang berpijar. Cahaya pinjaman dan pantulan cahaya. Siapa yang menyebutkan ini dalam Al-Quran 1400 tahun lalu? Dia akan diam. Jangan menunggu menjawab. Lanjutkan. Ketika aku masih sekolah, aku belajar bahwa matahari berevolusi, tapi tidak berotasi di luar garis edarnya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Anbiya juz 21 ayat 33. Huwallazi khalaqal laila wan nahara. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, Kullun fi falakin yasbahun. masing-masing beredar pada garis edarnya. Kata Arab yasbahun menggambarkan pergerakan pada tubuh yang bergerak. Kalau bicara pergerakan seperti ini, artinya matahari dan bulan selain berevolusi, mereka juga berotasi pada zona aksesnya sendiri. Saat ini ilmu pengetahuan menunjukkan matahari butuh 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Bayangkan apa yang kubaca di sekolah, kuselesaikan tahun 1982, matahari tidak bergerak. 1400 tahun sebelumnya menyebutkan matahari berotasi. Dan buku ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari berotasi. Tanyakan, Al-Quran sudah menyebutkan hal ini. Dia akan diam. Beberapa kritikus mengatakan, tidak ada yang luar biasa kalau Quran menyebutkan tentang astronomi, karena orang Arab ahli dalam astronomi. Aku setuju orang Arab ahli dalam bidang astronomi, tapi aku ingin mengingatkan bahwa 1 abadlah setelah Al-Quran diturunkan, orang Arab menjadi ahli di bidang astronomi. Dari Al-Quranlah orang Arab belajar tentang astronomi dan bukan sebaliknya. Dalam bidang hidrologi, tanyakan pada ateis, kalian tanya tentang siklus air, dia akan jawab, air menguap dari laut. Uap membentuk awan. Awan berubah menjadi hujan dan air laut akan terisi kembali. Kalau kalian tanya padanya bagaimana dia bisa tahu, dia akan jawab pada tahun 1580 saat Bernard Palissy membicarakan siklus air untuk pertama kalinya. Tahun 1580. Katakan, apa yang kamu tahu di tahun itu? Tahun 1580. Sekitar beberapa ratus tahun sebelumnya. Al-Quran menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Al-Quran bilang, air menguap dari laut, membentuk awan, bergerak dan menjadi satu, dan kemudian turun menjadi hujan, dan air akan terisi kembali. Siklus air disebutkan dalam Al-Quran dengan sangat rinci di sejumlah ayatnya. Surat Az-Zumar, juz 39 ayat 21, Surat Ar-Rum, juz 30 ayat 24, Al-Hajar, juz 15 ayat 22, Al-Mu'minun, juz 23 ayat 13, Ar-Rum, juz 30 ayat 48, An-Nur, juz 24 ayat 43, An-Naba, juz 78 ayat 12 sampai 14, Surat Al-A'raf, juz 7 ayat 57, Surat Ar-Ra,
juz 13 ayat 17, surat Al-Furqan juz 25 ayat 48 sampai 49, surat Yasin juz 26 ayat 34, surat Al-Fatir juz 35 ayat 9, Al-Jasiyah juz 45 ayat 5, surat Qauf juz 50 ayat 9 sampai 10, Al-Waqiah juz 56 ayat 67 sampai 70, At-Tariq juz 86 ayat 11. Aku bisa terus menyebutkan surat yang lain yang menyebutkan soal siklus air. Al-Quran menyebutkan tentang siklus air dengan sangat rinci. Siapa yang bisa menyebutkan 1400 tahun yang lalu? Tidak ada jawaban, lanjutkan saja. Al-Quran menyebutkan soal geologi. Geologi bilang soal permukaan bumi 3750 mil di bawah permukaan bumi, ada cairan panas dan ada lapisan tebal di atasnya kurang lebih 1,20 mil, dan ada kemungkinan mereka bisa bergeser, menimbulkan fenomena yang membuat munculnya gunung yang mencegah bumi dari gempa bumi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Naba juz 78 ayat 7 sampai 8. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kita sekarang menyetujuinya. Firman yang serupa disebutkan dalam Al-Anbiya juz 21 ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang. Dalam ilmu oceanologi, sebelumnya kita tahu ada dua jenis air, yaitu asin dan manis. Tapi Al-Quran menyebutkan dalam Al-Furqan juz 25 ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang satu sangat asin dan pahit, dan dia menjadikan keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Kita tahu bahwa ada dua jenis air, tapi apa yang dimaksud ada pemisah dan tidak boleh dilanggar? Saat ini kita tahu tiap ada air yang mengalir ke air yang lain, ia akan kehilangan unsur intinya dan berhomogenasi ke air yang mengalir itu. Wilayah homogen ini disebut sebagai pemisah atau barzak di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan 1400 tahun lalu tentang terciptanya bumi. Surat Al-Anbiya juz 21 ayat 30. Dan kami telah menciptakan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Siapa yang tidak akan percaya bahwa gurun di Arab Saudi bahwa setiap kehidupan berasal dari air? 3 ilmu pengetahuan menunjukkan setiap kehidupan berasal dari air. Ada teori yang disebut dengan teori peluang. Kalau kalian membuat berbagai tebakan, peluang kalian benar-benar tergantung pada apa yang menjadi pilihannya. Misalnya, kalau aku lempar koin, kepala atau ekor, peluang jawaban kalian benar adalah 1:2 atau 50%. Dua pilihan. Peluang jawaban benar adalah 50%. Kalau aku melempar koin 2 kali, maka tentu saja peluangku untuk benar setengah kali setengah menjadi 1/4, 25%. Kalau aku melempar koin 3 kali, maka peluangku untuk benar adalah setengah kali setengah kali setengah menjadi 1/8, 0,125%. Kalau aku lempar dadu punya 6 ruang sampel, maka peluangku untuk kebenaran adalah 1/6. Kalau kalian gunakan teori peluang ini, jika seseorang membuat tebakan, misalnya, seperti apa bentuk bumi? Kalian bisa pikirkan 10 hal. Datar, persegi, persegi panjang, segitiga, segi 6, dan lain-lain, mungkin elips. Maka peluang kalian untuk memperoleh kebenaran 1:10. Kalau kalian tanya cahaya bulan, apakah itu cahaya sendiri atau cahaya pantulan? Kalau dia membuat tebakan, peluang dia untuk benar adalah 1:2 terhadap bentuk bumi. Dan cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, adalah 1/10 kali setengah menjadi 1/20 atau 5%. Semua makhluk hidup berasal dari air. Kalian bisa memikirkan ribuan benda: pasir, besi, timah, kayu, dan seterusnya, bahkan mungkin air. Peluang kalian membuat tebakan yang benar adalah 1:1000. Peluang kalian adalah 3 yang benar. Bentuk bumi elips,
cahaya bulan, cahaya dipantulkan, semuanya berasal dari air. 1/10 kali setengah kali 1/1000 menjadi 1/20.000 atau 0,05%. Hanya 3 temuan ilmu pengetahuan, 0,005%. Aku baru menyebutkan beberapa. Kalau kalian membaca bukuku, ada ratusan. Al-Quran menyebutkan tentang botani. Surat Al-Ra'd, juz 13 ayat 3, semua buah diciptakan berpasang-pasangan jantan dan betina. Dalam surat Toha, juz 20 ayat 53, semua tanaman berpasang-pasangan jantan dan betina. Dalam bidang zoologi, Al-Quran menyebutkan hewan dan burung hidup berkelompok seperti manusia. Al-An'am, juz 6 ayat 38, yang baru diketahui. Al-Quran menyebutkan tentang lebah, ada lebah pekerja yang juga baru diketahui. Dan dalam surat An-Nahl, juz 16 ayat 68-69, ada lebah pekerja jantan dan betina. Sebelumnya dianggap hanya lebah jantan. Dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 69, lebah pekerja adalah lebah betina. Al-Quran menyebutkan tentang cara hidup laba-laba. Al-Ankabut juz 29 ayat 41. Al-Quran menyebutkan kehidupan semut dalam surat An-Naml juz 27 ayat 17 sampai 18. Quran menyebut soal genetik. Manusia berasal dari sperma dan berubah menjadi seorang anak. Dalam surat An-Najm juz 53 ayat 45 sampai 46, Al-Qiyamah juz 33 ayat 37 sampai 39 yang baru diketahui. Al-Quran bicara embriologi, bahwa semua manusia diciptakan dari alaqah, segumpal zat yang menempel. Di dalam surat Al-Alaq juz 96 ayat 2 yang baru diketahui. Al-Quran bicara soal jenis tingkatan pembentukan embrio, alaqah, mudghah, izama, lehem. Dalam Al-Mu'minun juz 23 ayat 12 sampai 14 yang baru diketahui. Ada banyak penemuan ilmu pengetahuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Aku hanya akan sebutkan 2. Ada orang-orang yang bilang bahwa setelah manusia mati dan setelah dikubur dan tulang hancur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali tulang belulang itu di hari penghakiman? Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah juz 75 ayat 3 sampai 4, bahwa saat mereka berkata bagaimana Allah bisa menyusun tulang belulang kembali di hari penghakiman, katakan Allah tidak hanya bisa menyusun ulang tulang belulangnya, bahkan dia bisa menyusun ulang dengan sempurna hingga ke ujung jarinya. Apa maksud Allah dalam firman-Nya yang bahwa dia tidak hanya menyusun ulang tulang belulangnya, tapi hingga ke ujung jarinya? Ini teori yang dikemukakan oleh Sir Francis Galton. Dia menemukan metode sidik jari. Dia bilang tidak ada 2 sidik jari bahkan dari jutaan manusia yang sama. Saat ini para polisi, FBI, CIA, mereka memakai metode sidik jari untuk menemukan bukti. Al-Quran menyebutkan metode sidik jari 1400 tahun lalu, kita menemukannya di tahun 1880. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Aku ingin sebut satu hal lagi sebelum sesi tanya jawab. Ada seorang ilmuwan bernama Profesor Tajaten Tahasen. Profesor ini berasal dari Thailand dan dia melakukan banyak penelitian dalam bidang reseptor. Sebelumnya manusia berpikir, para dokter berpikir, hanya otak manusia yang berkaitan dengan rasa sakit. Saat ini kita tahu bahwa ada reseptor tertentu di dalam kulit yang juga berkaitan dengan rasa sakit. Dan itulah sebabnya orang yang menderita luka bakar ke dokter. Si dokter mencari bagian mana yang sakit. Jika pasien kesakitan, dokter akan bahagia. Artinya reseptor rasa sakit berfungsi. Tapi kalau pasien tidak sakit, si dokter sedih, reseptor rasa sakitnya rusak. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, juz 4, ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Menandakan ada sesuatu di dalam kulit yang berperan dalam merasakan sakit. Al-Quran bicara reseptor rasa sakit 1400 tahun lalu. Dan profesor ini ketika dia tahu ini disebutkan dalam Al-Quran, di malam dia memulai konferensinya di Riyadh, di dalam konferensi itu sendiri dia mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kalian tanya pada ateis, siapa yang bisa menyebutkan dalam Al-Quran? Jawaban yang bisa diberikan akan sama dengan yang dia katakan, yaitu si pencipta, si pembuat,
si produsen, si pengemas, si penemu, si pencipta, produser, pengemas, pembuat penemu ini. Dan kita sebagai umat muslim menyebutnya Allah. Itu sebabnya kenapa hari ini ilmu pengetahuan tidak menghilangkan Tuhan, tapi menghilangkan model-model Tuhan. La ilaha illallah. Ilmuwan hari ini menghilangkan model-model Tuhan. Ini tidak bisa disebut Tuhan, ini bukan Tuhan. Mereka tidak menghilangkan Tuhan. Seperti yang dikatakan ahli filosofi Francis Bacon, katanya mereka yang punya sedikit pengetahuan tentang sains akan menjadi ateis. Tapi mereka yang punya banyak pengetahuan soal sains akan jadi orang yang beriman. Aku ingin menambahkan dalam Al-Quran surat Fusilat juz 41 ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di setiap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka Al-Quran itu benar. Wa akhirul dawana walhamdulillahirabbil alamin.